Baiklah, saat ini kami dari kelompok akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Mesia Skendo dengan NIM 230244163. Perkenalkan, nama saya Karni Sefanya Melati Simolang dengan NIM 23024159. Saya Emily Gabriela Langi dengan NIM 230244157. Nama saya Angelika Joseta Pandelaki dengan NIM 230245156. Nama saya Jessica Gigir dengan NIM 230244153. Jadi guys, orang mau bikin aplikasi apa Kang bagus? Kalau dari kita sih, orang bagus bikin aplikasi tentang pengelola tugas. Kong DP alasan yang orang aplikasi pengelola tugas apa? Itu tujuan dari aplikasi apa dong? Karena kan sekarang orang masuk kan banyak tugas, apalagi semester 3. Jadi dari aplikasi itu orang boleh kasih masuk dan semua orang tugas. Orang boleh lihat mana tugas yang sudah selesai, yang mana yang tugas belum selesai. Dia maksud supaya orang tugas semua terstruktur dan dari aplikasi itu dia. Supaya lebih terkelola ya. Iya. Orang mau bikin ini pakai database apa untuk aplikasi apa dah? Orang mau bikin itu pakai database MySQL dengan aplikasi Eclipse. Kalau bikin aplikasi. Apa dan DP fitur atau sistem apa yang ada di aplikasi orang mau bikin ini? Dari aplikasi itu sih orang mau bikin ada tentang orang boleh create, read, update, dan delete dari itu data-data dalam aplikasi itu dia. Dan lagi ada DP fitur mau print supaya kalau orang suka melihat orang tugas mana yang belum selesai, orang boleh print dari aplikasi itu dia. Boleh. Itu juga untuk aplikasi. Iya, boleh. Di video sebelumnya kita sudah membahas ide dasar pembuatan aplikasi pengelola tugas. Sekarang mari kita lanjutkan dengan menjelaskan bagaimana struktur data di aplikasi ini dirancang dan fitur-fitur yang sudah kami kembangkan. Pertama, ini adalah ERD, Entity Relationship Diagram, dari aplikasi pengelola tugas. Diagram ini menggambarkan bagaimana data di aplikasi saling terhubung. Entitas-entitas utama yang pertama tugas, atribut, kode tugas, judul, deskripsi, deadline, status, NIM, kode kategori. Fungsi menyimpan informasi tugas yang dikelola oleh mahasiswa. Yang kedua mahasiswa, atribut NIM, nama jurusan. Fungsi menyimpan data pengguna aplikasi yang berstatus mahasiswa. Yang ketiga kategori, atribut, kode kategori, nama kategori. Fungsi mengelompokkan tugas berdasarkan tingkat prioritas kepentingan atau prioritas seperti tinggi, tugas dengan prioritas tinggi misalnya mendekati deadline, sedang, tugas yang memiliki prioritas sedang, rendah, tugas yang memiliki deadline jauh atau tidak mendesak. Yang keempat, user. Atribut ID user, nama, email, NIM, password, role. Fungsi mengatur akses pengguna aplikasi seperti mahasiswa atau admin. Setiap entitas ini saling terhubung. Misalnya entitas tugas memiliki atribut NIM untuk menghubungkan dengan mahasiswa dan kode kategori untuk mengelompokkannya berdasarkan tingkat prioritas. Setelah membuat ERD, kami implementasikan struktur ini di MySQL. Berikut adalah tabel-tabel di database kami. Yang pertama, tabel kategori menyimpan data kategori tugas dengan data berikut. Kode kategori misalnya T001, nama kategori misalnya tinggi, sedang, atau rendah. Yang kedua, tabel mahasiswa, berisi data mahasiswa seperti NIM, nama, dan jurusan. Yang ketiga, tabel tugas, berisi data tugas seperti kode tugas, judul, deskripsi, deadline, status, NIM, dan kode kategori. Yang keempat, tabel user, berisi informasi login pengguna seperti ID user, nama, email, NIM, password, dan role. Setelah memahami struktur data, kita masuk ke dalam demonstrasi fitur aplikasi ini. Sebelum menggunakan aplikasi ini, pengguna harus login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password yang telah terdaftar. Memasukkan username contoh Emily dengan password Emily1425. Klik tombol login. Jika data benar, pengguna akan diarahkan ke dalam halaman utama aplikasi. Aplikasi ini mendukung CRUD, yaitu Create, Read, Update, Delete, dan fitur cetak. Yang pertama yaitu Create Data atau tambah data. Kita akan mencoba menambahkan data tugas baru dengan kode tugas T009 dengan judul Entrepreneurship, deskripsi membuat satu ide bisnis dengan deadline 2024-12/02.
status selesai. Di sini kita akan pilih mahasiswa Pratiwi, dengan kategori kita memilih tinggi. Setelah klik tambahkan tugas, tugas berhasil disimpan. Selanjutnya kita akan meread data atau lihat data. Mari kita lihat data tugas yang sudah dimasukkan. Data yang kita tambahkan tadi sudah tampil di daftar tugas lengkap dengan kategorinya. Apabila kita ingin mengedit tugas, kita akan update data di tombol edit. Jika ada tugas yang perlu diperbarui, kita bisa menggunakan fitur edit. Misalnya, kita ubah kategori tugas ini dari tinggi ke sedang. Setelah disimpan, kategori tugas berhasil diperbaharui. Selanjutnya, delete data atau hapus data. Jika ada tugas yang tidak lagi dibutuhkan, kita bisa menghapusnya. Misalnya, kita hapus tugas ini. Data tugas berhasil dihapus dari database. Yang terakhir, cetak data. Aplikasi ini mendukung fitur cetak. Data tugas bisa dicetak dalam format PDF untuk keperluan laporan. Berikut adalah laporan tugas dalam bentuk PDF yang siap digunakan, misalnya laporan hanya untuk tugas dengan kategori tinggi. Jadi, itulah gambaran lengkap dari desain struktur data hingga fitur-fitur aplikasi pengelola tugas ini dengan kategori prioritas seperti tinggi, sedang, dan rendah. Aplikasi ini membantu mahasiswa dalam menentukan mana yang harus dikerjakan lebih dahulu. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan atau masukan, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.